Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun materi dari kelompok kami yaitu mengenai pengertian dan sejarah perkembangan kritik sastra. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Monosari, NIM 09105802200030. Perkenalkan, nama saya Cica, NIM 09105802200009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru, NIM 091058022031. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sejarah kritik sastra. Pengertian kritik sastra. Kritik sastra berasal dari dua kata. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites, yang memiliki arti hakim. Kata krites juga berasal dari kata krinen, yang memiliki arti menghakimi. Sementara itu, kata kriterion dalam teks krites memiliki arti dasar penghakiman. Ada juga bahasa Yunani yaitu krikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Yang dalam hal ini, kritik sastra berasal dari kata krikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Artinya, kritik sastra tersebut dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Pengertian kritik sastra yang merupakan salah satu cabang ilmu sastra ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Seperti yang sudah disinggung di awal, kritik sastra umumnya dilakukan oleh seorang kritikus sastra. Kemudian kritikus sastra yang bisa melakukan kritik sastra ini diharap sudah memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu yang berkaitan atau relevan dengan karya sastra. Misalnya, kritik sastra mengenai hal sastra yang bercerita tentang sejarah, maka kritikus sastra tersebut sudah harus memahami berbagai hal mengenai sejarah. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu kritik sastra menurut para ahli. Yang pertama, menurut H.B. Jasin. Menurut H.B. Jasin, kritik sastra adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu hasil kesusastraan. Pertimbangan yang diungkapkan H.B. Jasin ini maksudnya adalah suatu kritik sastra harus disertai alasan dan berisi mengenai isi dan berbagai bentuk dalam karya sastra. Kemudian menurut Widya Martaya dan Sudiati, pengertian kritik sastra adalah proses pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat akan sebuah karya sastra, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas, nilai, dan kebenaran suatu karya sastra. Kemudian menurut Hawks 1966, ia berpendapat bahwa pengertian kritik sastra tidak hanya terbatas pada penyuntingan, penetapan teks, interpretasi, dan juga pertimbangan mengenai nilai dari sebuah karya sastra. Menurutnya, pengertian kritik sastra itu meliputi masalah yang lebih luas mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, apa tujuan karya sastra, dan juga tentang bagaimana hubungannya dengan setiap masalah-masalah kemanusiaan yang lain dan dekat dengan karya sastra tersebut. Kemudian menurut Abrams 2005, pengertian kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan, klasifikasi, dan penerangan serta adanya penilaian karya sastra. Kemudian menurut Rene Wellek dan Austin Warren,
Ya, mereka berpendapat bahwa pengertian kritik sastra merupakan penelitian atau studi terhadap karya sastra atau ilmu sastra yang mencakup 3 bidang. 3 bidang tersebut antara lain teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra yang terjadi di dalam karya sastra tersebut. Ketiga bidang tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Kemudian materi selanjutnya yaitu sejarah kritik sastra. Kritik sastra tentu tidak datang begitu saja tanpa disengaja. Munculnya kritik sastra pasti memiliki sejarah akan pengaruh berbagai hal. Pada dasarnya, kritik sastra merupakan salah satu bagian dari ilmu sastra. Istilah kritik sastra di dalam studi kesusastraan di Indonesia sudah dikenal luas hingga saat ini, sehingga kemungkinan kritik sastra memiliki berbagai definisi. Beberapa bidang yang bisa dihubungkan dengan kritik di dalam kritik sastra dalam masyarakat, misalnya mengenai politik, pertahanan masyarakat, ekonomi masyarakat, sosial budaya yang terjadi di suatu masyarakat, sejarah, musik, seni filsafat, dan masih banyak lagi. Jika dihubungkan dengan sastra, maka artinya kritik sastra. Kata lain selain kritik sastra juga biasanya dihubungkan dengan kritika, dan la critique. Dari asal usulnya, kata kritik berasal dari kritis, yang artinya seorang hakim. Dari keempat terminologi mengenai kritik tersebut yang relevan dengan studi kesusastraan, mencakup istilah kritik yang kemudian disebut sebagai kritik sastra dengan sejarah sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Sejarah kritik sastra. Jadi pada tahun 1500 sebelum Masehi, aktivitas kritik sastra pertama kali muncul pada masa Xenophanes dan Heraklitus yang mengecam seorang penyair bernama Homerus. Xenophanes dan Heraklitus berpendapat bahwa karya Homerus mengisahkan cerita tidak senonoh dan bohong mengenai dewi-dewi. Menurut mereka, sifat para dewi dikisahkan secara tidak senonoh, yakni identik dengan pencurian, perzinahan, dan penipuan. Sehingga selanjutnya Plato menyebutkan sebagai pertentangan purba antara puisi dengan filsafat. Tahun 385 sebelum Masehi. Kritik tradisional yang terjadi di atas kemudian diikuti oleh tokoh Yunani, misalnya Aristophanes pada tahun 385 sebelum Masehi, melalui karyanya dengan berjudul Kata-Kata. Di dalam kritiknya menyebutkan bahwa Euripides dengan mempertentangkan penyair tragedi pendahulunya, yakni Aeschylus, yang memiliki karya-karya yang bernilai sosial atau moral dengan karya yang bernilai seni. Lantas Aristophanes sudah mulai mempertimbangkan antara seni untuk masyarakat yang berguna bagi pembacanya dan seni sastra yang hanya semata-mata demi seni sastra sendiri atau hanya mengenai kepentingan estetika. Tahun 427 sampai 37 sebelum Masehi. Plato pada 427 sampai 37 sebelum Masehi di dalam bukunya Republik memandang karya sastra yang baik mengandung 3 syarat utama, yakni pertama, memberikan ajaran moral yang lebih tinggi, kemudian yang kedua, memberi kenikmatan kepada pembaca, dan yang ketiga, memberi ketepatan dalam wujud pengungkapannya. Aristoteles pada 384 hingga 322 sebelum Masehi melalui bukunya Poetika memandang bahwa karya sastra merupakan imajinatif sebagai alternatif dunia model yang terjadi pada penyair atau pengarang. Kemudian, di dalam konteks kritik modern, buku Kritikus karya Julius Caesar yang terbit pada 1484 hingga 1885 sebelum Masehi dianggap sebagai sebuah karya sastra yang penting. Bahkan penulisnya dianggap sebagai le grand critique. Seiring berjalannya waktu, kata kritik kemudian semakin penting dalam konteks studi sastra modern, yang mana di dalam sastra Latin klasik, istilah kritikus sudah jarang digunakan dan hanya ditemukan pada tulisan Hieron ke Longinus tahun 1500-an Masehi. Pada abad pertengahan di Eropa mulai menggunakan kata kritik, tetapi masih mengalami pasang surut, di mana istilah tersebut hanya muncul di dunia kedokteran yang mengambil referensi pada suatu keadaan penyakit yang kritis atau sangat membahayakan penderitanya. Tahun abad 19-an, masuk ke abad 19, kritik dalam kritik sastra semakin meluas.
Di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai menjalankan teori dan praktik kritik. Kritik biasanya referensi mengenai kegiatan pembicaraan pengarang tertentu, sementara kritisisme merujuk mengenai teorinya. Di Jerman, istilah kritis yang berasal dari bahasa Prancis pada abad ke-19 dan Literaturwissenschaft yang berarti teori sastra yang mana dari waktu ke waktu. Kemudian, pengertian kritik termasuk kritik sastra semakin jelas dan berkembang. Selanjutnya, kritik sastra mulai berkembang berdasarkan pembuktian data-data historis, berdasarkan argumen dan keyakinan berbagai kritikus sastra. Perkembangan kritik sastra di Indonesia dimulai dari munculnya kritik sastra sebelum tahun 1950-an. Kritik sastra impresionitis tidak didasari pengetahuan elementer untuk pengajaran di sekolah menengah. Baru pada tahun 1950-an, kritik sastra akademis dimulai pada para kritikus kompeten secara ilmiah di Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, muncul arus kritik baru yang dapat mulai dipelopori oleh kalangan seniman dan pengarang. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.